Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anakku kelas 7. Mari kita lanjutkan pelajaran IPS dengan mengambil tema peninggalan masa Islam di Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, kemudian juga di Maluku, sudah kita pelajari. Nah, sekarang apa peninggalan yang ditinggalkan masa Islam di Indonesia itu? Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, maka seperti biasa kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami dari materi yang akan Ibu sampaikan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian harus dapat menjawab soal-soal pilihan ganda tentang peninggalan masa Islam dengan benar. Oke, kita masuk ya. Tema kita sekali lagi, peninggalan masa Islam di Indonesia. Apa peninggalan masa Islam di Indonesia? Yang pertama adalah berupa masjid. Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, contohnya adalah Masjid Demak. Kemudian Masjid Ampel yang didirikan oleh Sunan Ampel. Kemudian Masjid Agung Banten. Nah, itu yang pertama adalah masjid. Kemudian yang kedua adalah peninggalannya itu yang disebut dengan keraton. Apa itu keraton? Nah, keraton adalah tempat kediaman raja atau istana raja. Di tempat ini, di keraton itu, seorang raja mengendalikan pemerintahan kesultanannya. Dengan demikian, keraton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja. Keraton yang termasuk peninggalan pada masa Islam antara lain adalah Keraton Surakarta, peninggalan Mataram Islam setelah dibagi dua. Kemudian yang kedua adalah Keraton Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah Keraton Kanoman di Cirebon atau di Jawa Barat. Kemudian yang berikutnya adalah Keraton Istana Maimun di Medan. Perhatikan, semua jenis keraton sangat indah ya. Apalagi Istana Maimun itu masih tertata rapih dengan megah dan indahnya. Kemudian peninggalan masa Islam berikutnya adalah berupa makam. Nah, makam kuno peninggalan pada masa Islam umumnya terdiri dari 3. Yang pertama yang disebut dengan jirat, nisan, dan cungkup. Apa itu jirat, apa itu nisan, dan apa itu cungkup? Mari kita bahas satu persatu. Jirat adalah bangunan yang terbuat dari batu atau tembok yang berbentuk persegi panjang. Berbentuk persegi panjang, biasanya berada di alasnya ya. Kemudian yang disebut dengan nisan. Nisan itu adalah tonggak pendek yang terbuat dari batu yang ditanam di atas gundukan tanah sebagai tanda kuburan. Jadi itu segi 4, kemudian di sini ada nisannya. Biasanya bertuliskan nama dari yang meninggal. Yang berikutnya adalah cungkup. Nah, cungkup ya. Cungkup adalah bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat mana itu cungkup, nisan, kemudian jirat.
Contoh makam kuno yang bercorak Islam yang ditinggalkan pada masa Islam, contohnya adalah makam Maulana Malik Ibrahim di daerah Gresik. Lihat bentuknya, cungkupnya, kemudian nisannya, kemudian juga jiratnya. Kemudian yang berikutnya adalah makam Sultan Malik Al-Saleh di daerah Pasai, Aceh. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah makam Sultan-Sultan di Imogiri. Kemudian yang berikutnya adalah makam Fatimah binti Maimun. Nah, itu nisannya terlihat tertutup atau ditutupi dengan kain. Entah apa itu maksudnya. Hanya yang jelas mungkin supaya terhindar dari tangan-tangan jahil para pengunjung sehingga ditutup. Nah, itu. Kemudian peninggalan masa Islam yang berikutnya adalah berupa kaligrafi. Apa itu kaligrafi? Kaligrafi yaitu menulis indah dan disusun dalam bentuk aneka yang berbentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Dalam dunia Islam, kaligrafi terdiri atas petikan ayat-ayat suci Al-Quran. Bentuknya beraneka macam, dari yang sederhana, berbentuk tulisan mendatar, sampai bentuk yang rumit, seperti sebuah lingkaran dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian berbentuk segitiga, atau membentuk bangunan tertentu seperti masjid, kemudian seperti orang yang sedang bersolat, dan lain sebagainya. Beraneka ragam hias kaligrafi dapat kita temukan biasanya pada dinding masjid, kemudian pada batu nisan atau pada dinding-dinding lainnya. Nah, kita lihat kaligrafi dalam bentuk dasar. Nah, ini tidak terlalu, karena namanya juga dasar, tidak terlalu menjelimet ya. Jadi Bismillahirrohmanirrohim ditulis, hanya dikasih hiasan-hiasan sedikit. Kemudian contoh yang berikutnya yang berbentuk lingkaran, ini agak rumit. Ya, ini agak rumit. Apa ini bacaannya? Kemudian yang kedua yang berbentuk segitiga. Itu masih Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian yang berikutnya adalah yang berbentuk masjid. Itu sangat tinggi sekali tingkat kerumitannya. Semoga kalian anak-anakku kelas 7 dapat membuat kaligrafi karena kalian adalah orang Islam, walaupun dalam bentuk sederhana atau bentuk mendasar. Kemudian peninggalan Islam yang berikutnya, yaitu yang kelima, adalah karya sastra. Nah, berdasarkan corak dan isinya, karya sastra peninggalan masa Islam di Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama adalah yang disebut dengan babad. Kemudian yang kedua yang disebut dengan hikayat. Yang disebut dengan suluk. Dan yang disebut dengan syair. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah babad. Babad itu adalah karya sastra berupa cerita yang berlatar belakang sejarah. Karya ini biasanya berupa cerita semata dari uraian sejarah yang disertai bukti-bukti dan fakta. Contohnya adalah babad Tanah Jawi, kemudian babad Giyanti. Kita ingat Giyanti itu adalah sebuah perjanjian yang membelah dua Mataram menjadi dua bagian, yaitu Surakarta dengan Yogyakarta. Ditulis dalam babad tersebut dan buktinya ada gitu. Kemudian yang kedua adalah hikayat. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contohnya adalah hikayat Hang Tuah.
yang ini ya, Hang Tua itu jadi jenaka, lucu. Kemudian hikayat Raja-Raja Pasai. Yang berikutnya yang disebut dengan suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib. Nah, masalah gaib. Kemudian ramalan tentang hari baik, ramalan tentang hari buruk, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Suluk-suluk tersebut merupakan bagian ajaran dari tasawuf. Tasawuf itu ilmu tentang ketauhidan. Suluk merupakan karya sastra tertua peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia. Contohnya Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang, dan Suluk Sukarsa. Nanti kita akan perdalam ya mengenai suluk ini, menceritakan tentang apa dalam materi pengayaan. Kemudian yang berikutnya juga syair. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Contohnya syair perahu. Kemudian syair si burung pingai karya Amir Hamzah. Nanti juga akan kita bahas pada materi pengayaan. Kemudian peninggalan masa Islam yang selanjutnya adalah seni tari. Nah, pada masa Islam juga sudah ada tarian ya. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan masa Islam adalah tari sedati dan tari saman dari Aceh. Perhatikan gambarnya. Nah, seperti itu tarian sedati dan juga tarian saman. Tarian ini diiringi dengan nyanyian yang sebenarnya nyanyian itu adalah sholawat atau pujian kepada Nabi. Nah, peninggalan masa Islam yang berikutnya adalah debus. Nah, biasanya debus ini adalah kesenian bela diri dari daerah Banten. Dalam kesenian ini, pemain memasukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Ini jangan ditiru ya, ini hanya bagi orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan kesenian debus. Kesenian debus ini sebenarnya berawal pada abad ke-16 Masehi, pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian, debus ini juga pernah digunakan sebagai sarana untuk memompas semangat juang rakyat Banten melawan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Perhatikan contohnya. Ya, ada seorang yang makan pisau, kemudian memotong lidahnya dengan pisau. Itu jangan ditiru ya. Kemudian peninggalan masa Islam yang berikutnya adalah yang disebut dengan sekaten dan grebeg. Apa itu sekaten? Nah, sekaten itu merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah, di mana di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Nah, upacara ini dahulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta, untuk mengundang masyarakat untuk mengikuti dan memeluk agama Islam. Kemudian pada perayaan sekaten ini ada 2 gamelan yang diperdengarkan, yaitu gamelan Kiai Nagawilaga dan gamelan Kiai Guntur Madu. Nah, dimainkan secara bersamaan selama 7 hari berturut-turut. Lalu puncak perayaan sekaten ini ditandai dengan grebeg muludan atau grebeg maulid, dengan mengarak sebuah gunungan yang terbuat dari beras ketan
yang berisi makanan, buah-buahan, dan sayur-sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, lihat contoh gambarnya, perhatikan baik-baik. Di sana ada gunungan seperti tumpeng ya, yang diiring dan diarak sepanjang jalan dibawa ke keraton. Sampai sekarang sekaten dan grebeg ini masih dilaksanakan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan tentang peninggalan pada masa Islam. Ibu simpulkan mulai dari peninggalan masa Islam, yaitu mulai dari berupa masjid, kemudian keraton, makam, kaligrafi, karya sastra, kemudian seni tari, debus, sekaten, dan grebeg. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi evaluasi. Evaluasi tidak jauh dari tujuan pembelajaran, bahwa kalian harus dapat menjawab soal-soal pilihan ganda tentang peninggalan pada masa Islam. Oke, nomor 1, perhatikan baik-baik. 1, pertanyaannya, babad adalah A. Puisi lama yang terdiri dari 4 baris. B. Karya sastra berlatar sejarah. C. Kitab yang berisi masalah gaib, ramalan, dan simbol. D. Karya sastra berupa dongeng, pelipur, lara. Mana yang paling tepat? Nomor 2. Karya sastra berupa dongeng, pelipur lara, atau pembangkit semangat adalah pengertian dari A. Babad, B. Suluk, C. Hikayat, D. Syair. Ada ya jawabannya. 3. Kesenian yang berasal dari daerah Banten dengan menusukkan benda tajam ke dalam tubuhnya adalah kesenian A. Seni tari, B. Saman, C. Kaligrafi, D. Debus. Oke, nomor 4. Keraton Kanoman terletak di daerah A. Banten, B. Yogyakarta, C. Surakarta, D. Cirebon. Nomor 5, terakhir. Apa yang dimaksud dengan cungkup? A. Tonggak pendek yang terbuat dari batu. B. Bangunan yang terbuat dari batu atau tembok berbentuk persegi panjang. C. Bangunan mirip rumah yang berada di atas jirat. D. Bangunan bertingkat dan bertahap. Nah, itu soal pilihan gandanya ada 5. Semoga kalian dapat menjawab. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan memperdalam sesi pengayaan ya, tentang kerajaan-kerajaan Islam ini. Kita akan pahami satu persatu kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan pengetahuan dan wawasan kalian semoga semakin luas dan semakin bertambah ilmunya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.